Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Hari ini kita akan membahas mengenai kisah hidup dari seorang pelukis legendaris, pelukis terkenal di seluruh dunia. Siapa lagi kalau bukan Leonardo da Vinci. Tapi aku disclaimer di awal ya, bahwa materi dalam video ini aku ambil berdasarkan sebuah buku karangan Robert Edwards yang berjudul Who is Leonardo da Vinci. Ini dia bukunya. Di halaman 1 ini dia. Buku ini sangat menarik sekali karena di dalamnya itu memuat gambar ilustrasi yang menambah visual dari buku ini. Nah, buat kalian punya penjelasan lain atau yang ahli di bidang ini, bisa langsung aja komen di bawah. Dan mohon maaf apabila terjadi kesalahan dalam penyebutan nama, tempat, dan lain sebagainya. Nggak perlu panjang-panjang lagi, langsung aja. Let's go! Pada tanggal 15 April tahun 1452 di sebuah kota kecil, tepatnya di Italia, itu lahir seorang bayi laki-laki. Nah, ayahnya itu bernama Ser Piero, merupakan seorang pengusaha kaya raya. Sedangkan ibunya bernama Caterina, merupakan seorang gadis petani muda yang miskin. Bayi laki-laki tersebut diberi nama Leonardo. Karena kelahiran bayi laki-laki itu di kota yang bernama Vinci, maka dikenal sebagai Leonardo da Vinci, yang memiliki arti Leonardo dari Vinci. Kedua orang tua Leonardo, Piero dan Caterina itu tidak menikah sama sekali. Ayahnya malu atas kelahiran bayi laki-lakinya itu dan meninggalkan bayinya bersama ibunya untuk menikah dengan wanita lain yang lebih terhormat dan memulai sebuah keluarga baru di dekat kota Florence. Sedangkan Caterina, ia hanya merawat bayinya hingga berusia 1 hingga 2 tahun, lalu pergi juga dan menikah dengan orang lain dan memulai sebuah keluarga baru. Lalu bagaimana nasib Leonardo kecil saat itu? Untung saja sang ayah, Ser Piero, ini tidak semena-mena meninggalkan Leonardo kecil di jalanan, di jembatan, enggak untungnya. Nah, Ser Piero ini membawa bayi laki-lakinya itu di rumah orang tuanya, yakni kakek nenek Leonardo. Ia membawa masuk Leonardo kecil saat itu, memberinya makanan, memberinya pakaian, dan memberinya tempat tinggal di rumah itu. Nah, di sekeliling rumah kakek nenek, jarang sekali orang yang mencintai Leonardo kecil saat itu. Hanya ada satu orang yang bernama Paman Francesco yang sangat-sangat mencintai dan sayang terhadap Leonardo. Aku kasih gambaran sedikit tentang Paman Francesco ini ya. Jadi, Paman Francesco itu merupakan seorang petani. Ia itu sangat menyukai keindahan di sekitar kota Vinci. Bahkan ia bisa menghabiskan waktunya hanya untuk berjalan-jalan di perbukitan Vinci yang ditumbuhi oleh pohon zaitun. Seiring bertambahnya usia, Leonardo pun mengikuti jejak Paman Francesco. Ia bersama Paman Francesco sering menghabiskan waktunya hanya untuk melihat perkebunan dan perbukitan di sekitar kota Vinci. Uniknya, Leonardo ini suka sekali membawa sebuah buku kecil di mana buku kecil itu memuat gambaran-gambaran yang ditemui Leonardo da Vinci ketika berjalan-jalan bersama Paman Francesco. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang menarik perhatiannya Leonardo, saat itu juga Leonardo langsung gambar hal itu. Aku kan tadi udah bilang kalau Ser Piero ini sama Caterina tidak menikah sama sekali. Akibatnya Leonardo ini tidak bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, misalnya ke perguruan. Oleh karena itu, Leonardo ini tidak bisa menjadi seorang pengacara, pengusaha seperti ayahnya, dan bahkan tidak bisa menjadi dokter. Namun ayahnya melihat bahwa Leonardo saat itu ada minat atau keahlian di bidang gambar. Tanpa pikir panjang, Ser Piero langsung membawa Leonardo yang berusia 12 tahun saat itu ke kota Florence untuk dimasukkan ke studio seni di sana. Ser Piero sendiri yang akan mengatur segalanya keperluan Leonardo saat itu, dan ia juga mengatur supaya anak laki-lakinya ini harus mendapatkan guru yang paling hebat yang bernama Andrea del Verrocchio. Itu dia biografi singkat tentang Leonardo kecil. Sekarang kita masuk ke Leonardo da Vinci di Florence.
Sebelum kita masuk lebih dalam mengenai kisah hidupnya Leonardo, aku akan kasih sedikit gambaran singkat mengenai kota Florence. Jadi selama 1400-an, kota Florence itu merupakan kota yang paling penting dan paling menarik di seluruh dunia. Florence sendiri itu merupakan satu dari 5 kota yang saat ini disebut Italia. Florence itu memiliki pemerintahan sendiri yang disebut Signora. Jadi selama bertahun-tahun kota ini tuh diperintah oleh satu keluarga yang kaya raya dan sangat berkuasa yang disebut Medici. Orang-orang Medici itu merupakan orang-orang yang pecinta seni. Mereka itu bahkan membangun rumah, gereja, perpustakaan yang mengandung unsur estetika. Jadi nggak heran ya kalau bangunan-bangunan di kota Florence itu artistik banget. Kebetulan Andrea del Verrocchio merupakan salah satu seniman paling terkenal yang bekerja di Florence pada saat itu. Dan masih ingat nggak tadi kan aku cerita kalau Ser Piero atau bapaknya dari Leonardo ini mengatur bahwa anaknya ini harus menjadi murid dari seorang Andrea del Verrocchio. Ibaratnya itu kayak Leonardo diajarkan oleh suhunya di kota Florence gitu. Untuk sistem pembelajaran di studio Verrocchio sendiri itu tahun pertama murid-murid itu akan mengambil kelas menggambar. Setelah sekitar 7 hingga 8 tahun mereka akan mengikuti kelas melukis gambar, membuat lukisan dinding, membuat patung dari marmer atau perunggu, merancang tembikar, perak, benda emas, dan bahkan merancang bangunan. Uniknya studio seni milik Verrocchio ini tidak dilengkapi dengan toko perlengkapan seni. Jadi murid-murid di sana harus membuat atau membuat perlengkapan seninya sendiri. Misalnya untuk kuas biasanya menggunakan bulu hewan yang ditempelkan pada ganggang kayu. Misalnya bulu babi untuk sikat yang lebih keras, sedangkan bulu tupai digunakan untuk sikat yang lebih lembut. Para murid di sana juga diajarkan cara membuat cat. Nah, cat yang digunakan di sana itu sejenis cat yang disebut tempera. Bahan dasar tempera ini merupakan telur, bukan minyak. Leonardo dan teman-temannya itu diajari membuat warna. Misalnya warna biru berasal dari penggilingan batu yang disebut lapis lazuli, dan warna merah berasal dari menghancurkan kumbang-kumbang kecil, serta warna kuning yang berasal dari jus jenis beri-berian. Murid-murid di sana harus membuat kanvas sendiri. Kanvas di sana bukan kayak kanvas kertas seperti ini ya, bukan, tetapi terbuat dari panel kayu datar. Kayu-kayu tersebut harus diproses manual oleh anak-anak di sana. Prosesnya sendiri, pertama, kayu harus dididihkan. Guna mendidihkan kayu ini untuk mencegah pecah atau retak kayu tersebut di kemudian hari. Setelah dididihkan, kayu tersebut diangkat dan alasnya itu diolesi oleh lem khusus. Setelah dilapisi oleh lem khusus, baru dilapisi oleh plester halus yang disebut gesso. Nah, gesso sendiri berfungsi untuk memberikan tekstur bagus dan halus untuk melukis. Semenjak belajar di studio Verrocchio, Leonardo itu semakin terkenal. Banyak sekali orang-orang yang meminta jasanya untuk dilukiskan, digambarkan. Banyak sekali lukisan-lukisan Leonardo itu yang memukau, namun juga ada beberapa karya Leonardo yang tidak diselesaikan. Jadi dari sekian banyak lukisan Leonardo, hanya beberapa yang diselesaikannya. Salah satunya adalah lukisan fenomena yaitu Mona Lisa. Jadi tidak hanya seorang pelukis dan seniman, Leonardo itu merupakan seorang insinyur dan penemu. Di mana pada saat itu di dalam buku catatannya ia merancang sebuah gambaran sepeda sebelum sepeda itu benar-benar pertama kali ditemukan. Selain penemu dan insinyur, Leonardo sendiri itu merupakan seorang atlet yang sangat hebat, seorang musisi yang multitalenta, dan bisa dibilang seorang laki-laki yang tampan. Namun sayangnya Leonardo ini memiliki kepribadian yang suka menyendiri. Bahkan di umurnya yang sudah matang, ia sama sekali tidak mempunyai keluarga. Ia tidak menikah dan ia tidak mempunyai anak. Ia hanya tinggal bersama seorang bocah laki-laki yang bernama Salai. Hingga pada tanggal 2 Mei 1519, Leonardo mengakhiri hidupnya di Prancis dan meninggal dunia. Namun ada cerita yang mengatakan juga bahwa Leonardo ini meninggal di tangan raja. Kebenarannya juga nggak tahu yang mana, kalian kalau tahu jangan lupa komen di bawah. Lalu ada yang mengatakan bahwa sebelum meninggal Leonardo juga sempat mengucapkan kata-kata terakhirnya yang mengenai patung kuda. Leonardo berkata, "Andai aja aku bisa menyelesaikan patung kudaku."
Udah gitu aja, lalu ia meninggal dunia dan dimakamkan di sebuah kapel di Amboise. Gimana menurut kalian kisah tentang perjalanan hidup dari Leonardo da Vinci? Jangan lupa komen di bawah, dan terima kasih buat kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kita ketemu lagi di video selanjutnya. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.